warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok kami akan menerangkan cara mengkapan jenazah. Untuk yang pertama, bahan yang diperlukan ada 5 buah tali. Tali yang pertama untuk garis kepala, yang kedua untuk di leher, yang ketiga untuk dada, yang keempat untuk lutut, dan yang terakhir untuk di bawah kaki. Dan di sini juga ada 3 kain kafan. Kemudian kami juga menyediakan 1 sarung dari kain kafan. Dan peralatan untuk memandikan jenazah kami menyiapkan sabun yang akan dibelah 2, dan kedua kain jarik, dan ketiga kapur barus yang akan kami tumbuk. Pertama adalah kapur barus yang sebelumnya kami udah tumbuk. Yang kedua ada gayung. Dan yang ketiga ada sabun batang yang akan dibagi 2. Orang yang memandikan jenazah memposisikan jenazah duduk sedikit miring ke belakang dengan ditopang tangan kanannya. Sementara tangan kirinya mengurut bagian perut jenazah dengan penekanan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Lalu yang memandikan membungkus tangan kirinya dengan kain atau sarung tangan dan membasuh lubang depan dan lubang belakang si mayit. Kemudian membersihkan mulut dan hidungnya. Lalu mewudukannya sebagaimana wudunya orang hidup. Kemudian membasuh kepala dan muka si mayit dengan menggunakan sabun atau lainnya dan menyisir rambutnya bila memiliki rambut. Bila ada rambut yang tercabut, maka dikembalikan lagi ke asalnya untuk ikut dikubur. Selanjutnya, membasuh seluruh sisi kanan tubuh dari yang dekat dengan wajah. Kemudian berpindah membasuh sisi kiri badan juga dari yang dekat dengan wajah. Kemudian membasuh bagian tengkuk bagian kanan, bagian sisi kanan yang dekat dengan tengkuk atau bagian bawah. Kemudian berpindah ke sisi kiri yang dekat dengan bagian tengkuk. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh si mayit.
ini baru dihitung 1 kali basuhan, disunahkan mengulangi 2 kali lagi sebagaimana basuhan tersebut sehingga sempurna 3 kali basuhan. Disunahkan pula mencampur sedikit kabur barus di akhir basuhan bila si mayit bukan orang yang sedang ihram. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah, dan ini adalah proses dari pembuatan baju, dan juga ini adalah proses dari pembuatan cawat untuk sang mayit. Nah, di sini kita sudah membentangkan 5 tali-tali pengait kafan. Selanjutnya, bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah diberikan wangi-wangian di atas tali-tali tersebut. Lalu bentangkan juga kain kafan lapis kedua di atas lapis pertama. Dan yang terakhir, bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas kain kafan lapis kedua. Dan keduanya sudah diberi wangi-wangian juga. Lalu bentangkan baju dan cawat mayit di atas lapisan yang ketiga. Dan kiranya telah siap, letakkan jenazah secara hati-hati dan dibaringkan di atas kain kafan yang sudah disiapkan. Selanjutnya, angkat kain jarik dan pastikan bahwa aurat sang mayit tidak terlihat. Lalu, pasangkan cawat dan diikat menggunakan tali kain kafan yang sudah dipotong. Pastikan cawat sudah terpasang dengan rapi. Selanjutnya, pasang baju mayit dan letakkan kedua tangan mayit di atas baju. Lalu, ikat bagian kepala dengan kain kafan dari bagian dagu hingga bagian atas kepala guna menutup mulut si mayit apabila susah tertutup. Dan ikat pula tangan dan kaki sang mayit. Kemudian, tutup bagian-bagian tubuh yang berlubang dengan kapas yang sudah diberi wangi-wangian sebelumnya. Selanjutnya, tutup jenazah dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke sisi kanan. Kemudian, kain dari sisi kanan ke sisi kiri. Selesai dengan kain lapis ketiga, selanjutnya tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke sisi kanan. Kemudian, kain dari sisi kanan ke sisi kiri. Dan yang terakhir, tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke sisi kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke sisi kiri. Dan yang terakhir, ikat jenazah dengan 5 tali yang telah disiapkan sebelumnya agar kain tidak lepas. فرض كفاية على هذا الميت 4 تكبيرة أداء
له warhamhu wa abihi wa